menyambut kedatangan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Artinya kedatangan Ramadan itu orang yang memperoleh kesempurnaan puasa adalah orang yang bisa melaksanakan puasa karena dasar tiga tadi. Pertama, karena iman. Apabila rasa cinta ini sudah timbul dalam hati kita pada Allah Subhanahu, maka di dalam kondisi yang menakutkan sekarang ini, ketika kita tenang, jiwa kita tenang, mentalitas kita tenang menghadapi situasi, kembali kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita berniat sungguh-sungguh. Apa yang menjadikan tolok ukur keberhasilan seseorang melaksanakan ibadah puasa? Harus meningkatkan kualitas sabar dan ikhlasnya pada tataran aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Sahabat insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat insan Al-Kausar yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang zikir dan ketenangan jiwa. Menurut saya ini tema yang sangat-sangat menarik karena saya yakin teman-teman di rumah, bahkan saya sendiri sering merasakan yang namanya gegana. Gitu. Apa itu gegana? Gelisah, galau, merana. Bahkan nih, teman-teman, kita sering merasakan galau yang entah apa penyebabnya gitu. Kita nggak tahu teman-teman. Nah, setidaknya ada dua sebab nih kalau dapat saya simpulkan. Yang pertama karena banyaknya dosa, dan yang kedua karena hati kita kering daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di studio ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru saya yakni Bapak Ustadz Muhammad Nur Hasan MSI MPD. Assalamualaikum Ustadz. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hamzah, sehat. Gini Ustadz, alhamdulillah ini guru saya, ini beliau nih luar biasa. Kita korek-korek ilmu beliau, mudah-mudahan. Tapi Ustadz, ini tema sebetulnya agak lumayan berat ini Ustadz ya. Nanti mohon Ustadz menyederhanakan agar kita semua dapat mudah memahaminya Ustadz. Seperti itu. Baik Ustadz. Tapi sebelum ke pemateri Ustadz nih mengenai tentang zikir dan ketenangan jiwa ini Ustadz ya, seringkali fenomena yang terjadi di masyarakat kita, termasuk ini mas saya sendiri, saya nggak ngomongin orang dah, saya sendiri aja itu mencoba beberapa kali untuk berzikir tapi belum dapat Ustadz, belum dapat. Apa ada amalan zikir tertentu atau caranya yang salah Ustadz? Yang saya khawatirkan ketika saya mencoba untuk berzikir, belajar untuk berzikir ini, dorongannya adalah hawa nafsu, bukan karena ilmu Ustaz. Nanti mohon Pak Ustadz Nur Hasan untuk memaparkan, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai kajian ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Ustadz Nur Hasan dipersilakan. Terima kasih Kang Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat insan Al-Kausar yang Allah muliakan, Kang Hamzah, mudah-mudahan kita pertemukan kembali oleh Allah. Amin ya Allah. Di kesempatan yang lain, berbeda tapi tetap sama dalam berzikir. Amin ya Allah. Sama semua kita sedang belajar berzikir kepada Allah. Tadi apa zikirnya yang salah, Ya, betul. atau
misalnya ada latar belakang yang menyebabkan zikir kita belum maksimal, ya macam-macam penyebab sebetulnya. Tapi untuk tetap memposisikan orang itu tetap berzikir, ada tawaran dari beberapa ulama, salah satunya Imam Ibnu Athaillah ketika beliau mengklasifikasikan zikir, Kang Hamzah. Yang pertama, zikir secara jali, yang diawali dengan latihan zikir lisan, baik itu setelah sholat fardu yang sudah diajarkan orang tua atau para guru-guru kita di rumah, di madrasah, itu bisa diamalkan dalam rangka lisan kita melatih pendengaran suara dan pendengaran batin yang masuk ke hati. Itu harus dimulai dulu dengan yang namanya zikir jali, zikir yang dominasi lisan harus berfungsi, baik itu asma Allah, sifat-sifat Allah, karena itu yang diajarkan oleh para nabi dan malaikat. Tugas malaikat sebelum ada tugas ini semua adalah bertasbih kepada Allah. Kemudian ketika Nabi Adam diciptakan, lisan yang pertama didengar oleh Allah adalah alhamdulillah penciptaan Nabi Adam. La ilaha illallah, runtutan kalimat itu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail berperang melawan hawa nafsu dan setan, mengagungkan asma Allah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi mendengar kabar ini dari malaikat Jibril, maka Nabi menambahkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua kekuatan, semua halangan, daya upaya itu yang memiliki adalah Allah. Dari kata zikir sendiri itu bisa mengingat, ada yang menjabarkan zikir sebagai menjaga. Artinya kalau menjaga maka harus memasukkan zikir itu ke dalam hatinya. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu bagaimana dilatih untuk masuk ke dalam hati. Ada yang menarik nafasnya, ada yang menahan nafasnya, kemudian potensi suara yang keluar zikir itu disedot kembali oleh hirupan nafasnya, sebagai latihan agar nanti zikirnya bisa meningkat pada zikir yang namanya zikir khafi. Zikir khafi itu dominasinya sudah tidak lagi lisan, tapi zikir yang dominasinya pada geraknya hati dan pikiran ketika melihat fenomena alam yang terjadi, yang itu adalah atas kehendak Allah. Gitu Kang Hamzah, mungkin ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa latihan ini, zikir seperti ini. Dan apa yang saya sampaikan bukan berarti saya juga dalam tataran zikir itu, tapi mudah-mudahan dalam menempuh jalan zikir itu. Nah, ketika zikir melalui lisan, maka orang walaupun dalam zikir jali itu ketika dia diberikan hikmah oleh Allah, maka lisannya saja bisa menghantarkan orang lain untuk terbawa cinta kepada Allah. Itu sudah termasuk zikir yang dasar, zikir jali. Maka ada para dai, ada para mubalik, ada para ustadz mungkin yang dalam kesehariannya itu berdakwah, mengajak orang untuk berzikir, yang hakikatnya adalah mengingat Allah. Jadi semua tujuan zikir adalah mengingat Allah. Mau dia insinyur, profesi keinsinyurannya ketika membangun satu bangunan konstruksi, maka konstruksi itu secara fisik memang atas upaya manusia, tapi atas kehendak olah pikir akal itu semua atas izin Allah. Dan menurut Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa orang yang berzikir kepada Allah itu salah satu manfaat terbesarnya adalah ketenangan jiwa.
Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan jiwa. Tapi ada juga orang yang sedang berzikir kepada Allah seakan-akan jiwanya tidak tenang. Sedang jazab misalnya. Jadi orang yang sedang masuk dalam tahapan pintu awal ma'rifat. Kita ambil contoh saja. Seperti contoh ada ulama dulu yang derajatnya sederajat dengan para wali songo di Nusantara, di Indonesia. Ada Syekh Siti Jenar. Ketika ditanya oleh muridnya, wahai Tuan Syekh, Anda diundang oleh para wali di Demak, maka Syekh Siti Jenar menjawab, Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Allah. Maka ilmu wahdatul wujud itu kalau menurut para ulama tasawuf itu dalam keadaan orang tidak sadar dan tidak ada dunia ini karena sudah mulai mendekati yang hakiki, yang abadi. Jadi memang tataran tasawuf ada orang yang pikirannya berzikir, saking berzikirnya ada konsleting listrik dalam pikiran karena memang sedang difungsikan untuk kesempurnaan dan keabadian zikir. Ada orang yang ketika torehan tintanya, puisinya justru mendekatkan diri kepada Allah, merujuk semua konsep-konsep keilmuannya, teori-teori yang ada itu semua kepada Allah, maka nilai zikirnya akan abadi. Walaupun tatarannya adalah zikir jali yang dasar, yang sifatnya dasar. Karena zikir itu akan lengkap kalau ada lisan kita berzikir, kemudian pikiran kita ikut berzikir, kemudian perilaku kita juga berzikir. Jadi zikir yang lengkap, zikir yang lengkap, yang itu nanti akan naik kepada zikir khafi tadi. Zikir yang kadang-kadang dalam penilaian orang tidak terdeteksi. Justru zikir itu nanti memang akan memasukkan kita di kelas mana kita dalam penilaian Allah. Yang kedua, ketika dalam zikir khafi itu zikir jali kita, lisan kita sudah terlatih betul dengan waktu, dengan lamanya, dengan kenikmatan yang dirasa. Bahkan ada orang yang ketika zikir Allah, Allah, la ilaha illallah, ada yang hu, itu kita tidak bisa menjudge kalau orang itu sesat. Karena ada sanad yang memang menghantarkan itu. Ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri. Kemudian yang ketiga, orang yang masuk kepada zikirnya, zikir yang hakiki, di mana apapun yang dirasa oleh panca inderanya, oleh pikirannya, matanya, semuanya justru membuat dia semakin tidak ada apa-apanya di mata Allah. Oleh karena itu ini bisa melahirkan nilai ketawaduan, Kang Hamzah, nilai kesederhanaan dalam hidup, ketidakformalan ketika mau merasakan kenikmatan dengan Allah gitu. Maka kondisi sekarang memang tepat. Kita tidak lepas dari kondisi saat ini. Ketika orang yang memang dalam harus kaku di masjid, sekarang kita harus dilatih bagaimana zikir tidak di masjid. Bagaimana kita zikir ketika orang lihat di masjid dan di speaker memakai sorban. Sekarang kita harus dituntut latihan bagaimana zikir di tempat sunyi, zikir dengan keluarga. Jadi zikir yang ya Ramadan ini kita diberikan waktu oleh Allah zikir yang hakiki, walaupun derajat kita zikirnya zikir jali. Itu saja mungkin Kang Hamzah. Luar biasa Ustaz, alhamdulillah banget kebuka sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Baik, nanti mungkin kita terusin di belakang ya, karena terpotong sama waktu itu Ustaz. Yes. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua sahabat insan di rumah. Dan ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang datang dari sahabat instan. Saya bacakan pertama dari WhatsApp ya Ustaz ya. Oke. Ini ada yang menanyakan apa sih yang dimaksud dengan zikir itu dan seberapa perlunya kita untuk berzikir. Apakah kita perlu untuk berzikir itu Ustaz? Baik Ustaz,
Mohon tanggapannya dari dari pertanyaan tersebut. Terima kasih Kang Hamzah dan dari sahabat insan Al-Kausar. Berkenaan dengan zikir, sebagaimana tadi kita sama-sama bahas, bahwa zikir itu adalah mengeksiskan kita sebagai manusia. Kita diberi mata, gimana kedipan ini bisa bermanfaat. Zikir karena biar kedipan ini juga tidak sia-sia di dunia, gitu Kang Hamzah. Kemudian tangan kita yang diberi oleh Allah dibandingkan dengan orang yang tidak punya tangan, itu baru kita mulai awal zikir kan. Sementara yang tidak punya tangan zikirnya sudah lain zikirnya, barangkali seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah bisa kita zikir seperti itu, ibu-ibu menggerakkan pisau sambil nyiapin buka puasa untuk suami, sambil zikir, sholawat, itu kan dalam tataran latihan benar-benar zikir. Nanti kalau memang sudah Allah anugerahkan inna sanulki alaika qaulan tsaqila, maka pergerakan tangan, mata, lisan yang bergerak itu menggerakkan pancaran hati. Nah, kalau orang sudah punya zikir yang namanya zikir hakiki, kadang-kadang orang yang di samping atau orang yang punya problematika itu ditugaskan orang tersebut untuk menyelesaikan. Diwakilkan wewenang Allah kepada orang yang punya kewenangan atas izin Allah. Makanya izin memberikan syafaat itu atas izin Allah. Dan orang yang mendapatkan pertolongan itu karena Allah ridho sama orang tersebut. Jadi orang yang mendapatkan syafaat, apalagi syafaatnya Rasulullah, itu karena Rasul diizinkan Allah. Sebetulnya itu semua adalah wewenang Allah. Jadi kenapa kita harus berzikir? Untuk menyambungkan hubungan garis merah itu secara hubungan vertikal Allah dengan manusia, kemudian horizontalnya mana sih manusia yang sedang punya problematika. Makanya di dalam Al-Mudaththir Rasul diperintahkan untuk bangkit, kum fa'anzir. Nah, untuk kita ayat kum fa'anzir, kalau kapasitas kita bukan sebagai dai, maka bangunkan mental jiwa kita yang tadinya mendengar azan biasa saja, ini mendengar azan merinding misalnya, itu sudah mulai, maka orang tersebut menikmati zikir itu bukan hanya formalitas lisan, tapi lisan tidak boleh ditinggalkan karena itu pintu awal bagaimana menikmati zikir yang memang Allah ridho itu. Jadi zikir jali dan khofi itu membuka ridhonya Allah kalau kita nanti akan mendapatkan syafaat. Makanya secara fisik orang yang merasakan kenikmatan zikir itu semuanya kita dalam tataran mendapatkan nikmat zikir. Apalagi Ramadan. Mungkin itu saja Kang Hamzah sementara ya yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan tadi dari sahabat dari WhatsApp. Baik. Selanjutnya ada satu lagi Ustaz. Ini kiriman pertanyaan berupa video dari alumni MTS Al-Kausar. Kita simak Ustaz videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati. Saya alumni dari MTS Al-Kausar Depok tahun 2015-2016. Yang ingin saya tanyakan, apakah kegelisahan yang sering kita alami ada pengaruhnya dari dosa yang kita perbuat? Sekian pertanyaan dari saya, semoga Al-Kausar menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Ustaz? Tanggapan atas video pertanyaan tersebut? Pernah suatu ketika ada ulama besar. Ketika itu bukan merasa bersalah malah kan. Justru beliau merasa beliaulah yang paling dekat dengan Allah. Nama beliau sangat terkenal sekali dan ada yang menyatakan beliau adalah guru spiritualnya Imam Ghazali. Guru Imam Ghazali Ustaz? Syekh Aba Yazid Al-Bustami. Itu ketika itu beliau tidur di musola dan waktu azan beliau bangkit sholat. Setelah sholat di hati beliau terbesit bahwa saya adalah orang yang saat ini paling beruntung karena berkomunikasi dengan Allah. Kata Allah, karena waliullah dan mendapatkan pancaran Allah, pancaran nurullah itu,
maka komunikasinya bisa langsung dengan Allah. Ditegur oleh Allah, orang yang alim saat ini bukan engkau wahai Aba Yazid. Lalu siapa? Lah saya orang paling dekat dengan engkau ya Allah. Itu orang yang sedang tidur di samping Allah. Ini di bab Ihya, bab 4 terakhir itu ada. Menarik ini ini, dikisahkan Ustaz. bahwa yang sedang tidur yang lebih dekat dengan aku. Loh kok bisa dia tidak sholat ya Allah? Sementara saya sudah selesai Pada sholat. tidur, Ustaz. Iya. Maka kata Abu Yazid terkaget-kaget. Sehingga Allah menjelaskan, ya engkau sih membuat aku ini formal sekali, harus lapor, harus tanda tangan buku tamu, saat azan harus sholat. Sementara dia detik per detik hatinya itu sudah menempel. Allah, Allah. Tidur saja dia dekat dengan aku, engkau yang sholat saja baru saja bangun. Jadi memang ada beberapa macam zikir yang mungkin secara teori kita pelajari, tapi kan secara nikmatnya itu tergantung ridho Allah orang tersebut pada tingkatan apa zikirnya. Oleh karena itu orang yang sudah tataran zikirnya menengah ke bawah, karena zikir semakin ke bawah semakin mengangkat derajat orang. Maka orang yang derajat zikirnya sudah tataran hakiki tidak menyepelekan orang yang zikirnya baru pemula. Justru dia memperhatikan zikir-zikir orang yang pemula ini beragam dan satu hasanah zikir tersendiri. Ada orang yang menjadi waliullah hanya duduk-duduk saja di pasar karena memang intensitas zikirnya jauh lebih optimal dan maksimal dibandingkan orang yang berzikir di masjid misalnya, karena dia formal zikirnya, kaku misalnya, prosedural. Dan kenapa ada orang yang berzikir terus terbayang terus dosanya? Satu sisi ulama bilang itu bagus, karena orang yang ingat dosa itu bagus. Tapi ada sebagian ulama lain membuka satu hasanah bahwa orang punya pendapat apapun tentang zikir, ini rujukannya ada. Ada orang yang kalau sedang zikir itu ingat dosa, maka ulama tersebut menyarankan kalau bisa hilangkan ketakutan itu, karena keluasan maghfirah Allah itu lebih luas. Harusnya menikmati kita. Masa orang yang berbuat dosa, bermaksiat saja menikmati, kita yang dekat dengan pembuat alam semesta langit dan bumi, kenapa harus tidak tenang gitu? Makanya seharusnya orang yang dalam profesi apapun, profesi itu dijadikan sarana sebagai zikirnya kepada Allah. Dan zikir orang tersebut bisa sebagai bukti bahwa kedalaman atau pemahaman dia memahami agamanya, memahami nilai-nilai yang ada di sekitarnya sebagai sarana zikir. Itu Kang Hamzah mungkin. Baik Ustaz. Ini tadi kan ada sedikit mungkin dari pertanyaannya video tadi adalah berkaitan dengan dosa Ustaz. Jadi sebaliknya, kalau tadi tenang itu karena mengingat Allah, ini yang membuat penanya ini gelisah, apakah ada kaitannya dengan dosa ini Ustaz, katanya gitu. Mungkin sedikit aja Ustaz. Ya kalau zikir itu kan sebetulnya melatih bagaimana asupan jiwa kita bersih. Ya. Kalau masakan itu higienis, jadi halal higienis. Kalau zikir ini kan bagaimana asupan jiwa kita sesuai, jadi orang yang 40 tahun misalnya, jiwanya 40 tahun, jadi ketika dia emosi, dia sudah tahu treatment mengatasi emosinya. Ada orang yang 60 tahun tapi karena asupan jiwanya tidak higienis, zikir tetap zikir tapi ada hal-hal yang menyimpang, maka ada emosi, imbasnya justru berbuat maksiat, atau kok masalah saya malah nggak selesai-selesai gitu. Jadi bukan pada zikirnya tapi pada cara-cara zikir mungkin yang belum. Nah masalah dosa itu bisa jadi zikir itu adalah penyeimbang antara akal kita yang baru dianugerahkan oleh Allah, bahkan resminya pada usia 17 tahun Resminya itu ya. Tapi yang dianugerahkan duluan adalah ghadab dan nafsu kita.
Jadi yang si bontot ini bagaimana memediasi media zikir ini sehingga yang bontot ini bisa mengendalikan yang tua dua ini, ghadab dan nafsu. Sehingga ketika kita memiliki nafsu diarahkan oleh akal pikiran dan nilai-nilai agama sehingga nafsu ini menjadi mahabbah bukan maksiat. Nah kemudian ketika ghadab kita, emosi kita ingin satu kedudukan, jabatan, menjatuhkan orang lain, ketika dibimbing oleh pikiran yang memiliki nilai-nilai religius dan ketajaman jiwa kita, kebersihan, walaupun kita sering nggak lepas dari dosa, tapi kita tahu titik dosanya di mana kan, enak bersihinnya gitu. Nah salah satunya zikir itu seperti itu. Sebagai penyeimbang, Ustaz. Penyeimbang. Ya. Baik, itu mungkin jawaban dari Pak Ustadz Hasan. Mudah-mudahan dua penanya tadi bisa terpuaskan ya dengan jawaban Ustadz Hasan. Kalau misalkan belum puas, silahkan main ke rumahnya. Baik Ustadz, setelah sampai kita di penghujung acara ini Ustadz ya, saya simpulkan sedikit sahabat insan di rumah. Tadi menarik sekali yang disampaikan Pak Ustadz Nur Hasan. Jadi dengan adanya pandemi ini justru kita jadikan ajang untuk bermesraan dengan Allah, berzikir kepada Allah dengan cara yang tidak formal. Justru disitulah keistiqomahan kita dalam berzikir kepada Allah diuji. Bahkan mungkin untuk beberapa, saya yakin untuk beberapa orang justru malah makin meningkat karena tadi dengan cara yang tidak formal, dan justru Allah menginginkan dengan cara yang seperti itu, keintiman berdua hanya dengan Allah. Sahabat insan dimanapun Anda berada yang berbahagia, Ustaz, maaf Ustaz, tausiah sudah, tanya jawab juga sudah, tinggal doa Ustaz yang belum. Ya dimohon untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada kesempatan ini, Pak Ustaz mimpin doa. Baiklah, sahabat insan Al-Kausar, marilah kita mohon kepada Allah. Kita mohon mudah-mudahan dengan wasilah Rasulullah dan para ulama ya tadi, mudah-mudahan Allah mengizinkan beliau-beliau dan Allah ridho kepada kita. Amin. Akhirnya kita mendapatkan dibuka pintu hati kita, bisa menikmati ibadah ini senikmat-nikmatnya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan terkabul, dan Ramadan ini membuat kita nanti menjadi insan yang teruji dan uji tanding di hadapan iblis dan setan, terutama di hadapan hawa nafsu kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamah ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khatim wa yustasal ghamam bajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa adadi kulli ma'lumillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat insan Al-Kausar, mudah-mudahan bahasan kita ini menjadikan kita selalu waspada, mawas diri, sehingga nanti Allah mengizinkan kita memiliki pengawasan pribadi bagi diri kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat insan yang berbahagia, telah sampai kita di penghujung acara. Saya Hamzah Ridwan Aziz pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tonton terus program kita yaitu Insut Ramadan yang tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 sore menjelang berbuka puasa. Dan dukung terus channel kita dengan cara tonton videonya, like videonya, dan jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب